Welcome back to Gava TV. Jadi untuk video kali ini gue mau cerita, gue mau sharing tentang pengalaman gue sekitar tahun 2015, ya antara 2015 2016, ya menjelang akhir tahun lah itu. Cerita itu adalah cerita tentang dimana saat itu gue kena hipnotis. Hipnotisnya itu hipnotis lewat panggilan telepon ya, tapi bukan panggilan telepon WhatsApp ya, karena dulu gue belum pakai WhatsApp, dan kayaknya tahun 2015 WhatsApp belum begitu booming, atau bahkan kayaknya belum ada ya. Iya nggak sih? Ya kalau nggak salah ya, sorry kalau salah. Singkat cerita, jadi saat itu ini pagi hari, kejadian pagi hari sekitar jam 10 ya, jadi telepon itu masuk ketika giliran gue sedang main ya. Jadi gue lagi serius, lagi bertanding, gue lagi main PlayStation, lagi main bola gitu ya. Ya bayangin lah, yang namanya main bola tuh harus serius gitu, apalagi main liga kan. Pokoknya kalau main liga itu jangan sampai kalah di awal lah. Kalau kalah di awal tuh bete-nya minta ampun, nungguin teman-teman kita masih pada main, nungguin teman-teman kita kelar, nungguin ada yang menang baru kita main lagi ya. Makanya jangan sampai kalah di awal gitu sih. Nah, karena gue saking seriusnya, kemudian telepon masuk tuh. Jadi dengan sigap ketika telepon itu masuk, ya gue angkat. Gue cuma ngelihat sekilas doang kalau oh ini ada panggilan telepon, tapi nomornya belum gue save gitu, belum belum ada di kontak gue gitu. Sekitar 1 menit sampai 2 menit lah itu gue serius, gue saling tanya menanya, masih kayak gue masih kagak mau tahu ini siapa. Dia cuma bilang, iya lu masa lu lupa sama gue, masa lu lupa sih sama temen lu sendiri kan gitu, masa lu gak kenal sama suara gue. Terus sampai akhirnya gue yang menebak gitu loh, menebak bukan menembak ya, menebak. Lu sih ini ya. Nah, ketika di situ mulai masuklah ke tahap yang kedua. Jadi tadi yang pertama ketika sudah diangkat, kemudian gue nanya siapa, itu udah mulai masuk tuh sepertinya tuh, kayak udah mulai lost control setengah ya. Dan ketika gue nebak, kemudian dia langsung mengiyakan, dan seketika dia itu seperti, atau suaranya dia itu seperti orang yang gue tebak namanya. Ketika dia bilang Riz, gue mau ngomong serius nih gitu, karena kan rame ya tempat gue ya, lu bisa tolong keluar sebentar nggak, keluar dari tempat gue di mana main PlayStation kan rame ya. Jadi ya dia mungkin mau lebih fokus ngomong sama gue dengan keadaan yang sepi gitu. Oke lah, gue keluar, tapi anehnya di situ gue kayak gimana ya. Oh iya, jujur aja, gue sama orang yang gue tebak itu, gue nggak begitu deket, gue nggak begitu kenal ya, cuma say hello aja sih. Ya cuma say hello itu ya, kalau boleh gue bilang itu dia adalah teman kampus gue sebenarnya, tapi beda kelas. Gue pagi, dia malam gitu. Ya anehnya gue seperti kayak orang yang sudah deket gitu loh. Ketika dia nelpon, ya ini sih bukan dia ya, karena ya suaranya mirip dia gitu. Ketika dia minta gue untuk keluar ke tempat yang lebih sepi, ya gue manut aja gitu. Padahal gue di saat itu gue lagi buka celana. Maksudnya itu gue kan dulu pakai celana tuh sering banget double ya kan. Itu gue keluar, ya gue pakai celana dong ya. Oke, terus gue ngobrol berdua aja. Nah disitulah mulai dengan Riz, lu bisa bantu gue nggak, lu bisa nolong gue nggak gitu. Nah seketika itu kayaknya gue udah mulai benar-benar terbawa. Gue udah lupa keadaan gue udah mulai lupa kanan kiri gue, kayak udah nggak peduli sama kanan kiri gue gitu loh. Teman-teman gue tuh manggilin, Riz main buruan gitu, sampai ya gue kata teman-teman gue sih, lu dipanggil diem aja Riz. Nah jadi yang si orang yang menghipnotis itu bilang, Riz lu bisa nolongin gue nggak, penting banget nih, penting gitu dia bilang. Ya gue gimana ya, kayak langsung manut gitu dan ngobrol, ya lu kenapa. Iya, dia bilang, Riz gue lagi ditilang nih kan, lagi ditilang dan gue nggak boleh STNK gitu loh. Lu mau nolongin gue nggak? Iya, kalau gue bisa bantu, gue bisa nolong, ya pasti gue tolongin gitu sih, bisa gue gitu. Ya udah Riz, lu bisa minta tolong nggak nih, lu ngomong sama polisinya ya kalau lu tuh saudara gue,
kalau lu tuh saudara gua dan bilang bahwa iya nih STNK-nya lagi sama lu ya Riz gitu. Jadi buat membuktikan meyakinkan si polisi itu bahwa STNK-nya dia ada gitu dan adanya sama gua gitu. Oke, jadi ya langsung aja sih gue tuh mengiyakan gitu, dan mengiyakan. Kemudian gue ngobrol sama polisinya kan. Di situ terdengar juga suara kayak sirine wing gitu, suara khas polisi ya. Gue ngobrol sama polisinya dan polisinya bilang benar ya. Ya gue juga bener dong ya kan. Tadi kan gue minta teman-teman gue bilang, ya Riz lu bilang iya aja ya kalau STNK-nya ada sama lu dan lu saudara gue gitu. Polisinya mengkonfirmasi lagi, Anda benar saudaranya ini? Iya benar. STNK-nya ada ini? Iya benar. Ya udah gini. Nah, tapi setelah itu, nah pokoknya di sini tuh gue udah mulai nggak sadar banget lah, udah mulai kayak ya, udah mulai masuk ke apa sih permainannya dia gitu ibarat ya, ke hipnotisnya dia gitu. Dan kemudian si polisi itu bilang, ya udah jadi kamu nggak perlu nganter STNK-nya gitu, kamu nggak perlu nganter STNK-nya, kamu cukup bayar deh gitu. Bayarnya itu sebagai apa ya, sebagai jaminan bahwa ya, kamu punya STNK gitu loh, ya kan. Nah gue waktu itu kayak sempat nolak gitu lah, kok saya yang bayar pak gitu. Nah, tapi polisi itu nggak lama ngasih ke temen gue lagi, nih Riz tolong Haris lah, tolong tadi polisinya minta berapa gitu. Polisinya awalnya minta berapa ya, 200 gitu, 250 kalau nggak salah ya. Speaknya itu teman gue ini ya, yang orangnya ini kayak ngomong lagi sama polisi, oh sebentar deh gue coba nego ya. Iya coba nego dulu sana, nego. Riz katanya 100 aja, 100 ribu, lu bisa nggak? Nah, dulu gue belum megang ATM ya, gue belum punya rekening ya kan. Nah untung juga tuh gue belum punya rekening kan. Jadi dia bilang, yaudah Riz bentar ya, gue coba ngomong dulu. Nah nggak lama tuh polisi ngomong lagi, iya saudara Paris gini aja, kalau emang nggak ada rekening, nggak ada transfer ya, karena kan dia minta transfer ya kan nggak ada tuh kan, gue nggak punya rekening ya. Dia bilang ya udah gimana kalau kirim pulsa aja deh, kirim pulsa 100 ribu ke nomor yang polisi itu kasih tanpa mikir panjang. Nah gue minta nganterin temen gue tuh ke counter pulsa. Sebenarnya gue sama temen gue berdua naik motor kan. Temen gue nanya, Riz lu kenapa Riz? Ya gue cuma gimana ya, kayak ya manut aja sama apa yang si polisi itu bilang ya. Tapi nih apapun yang sedang gue lakuin ya, ataupun misalnya gue lagi nggak ngomong di telepon nih, itu dia minta teleponnya jangan dimatiin. Nah oke, 100 ribu ya, diisi pulsa 100 ribu. Nah kan gue konfirmasi tuh, Pak udah masuk ya pulsanya 100 ribu ya. Iya, oh iya begini deh, karena kan ini kasusnya STNK ya, bukan SIM ya. Ternyata bukan 100 ribu nih, nambah lagi katanya. Itu nambah kalau nggak salah dia minta 200 ribu. Jadi gue harus transfer pulsa 200 ribu, 300 ribu aja tuh. Nah ketika itu gue udah kirim, dia bilang gini, 100 ribu lagi deh, ini kurang. Karena tiba-tiba ada komandan saya datang dan minta pokoknya kirim 100 ribu lagi deh ke nomor ini kan. Nah ini buat komandan saya, kata ini penting, kalau enggak ya mau nggak mau gitu motornya diangkut. Nah, temen gue sampai ngomong, Riz tolong ya udah gitu. Ya udah gue transfer pulsa lagi 400 ribu, dan itu gue belum bayar sama counter karena temen gue bilang, Riz ntar kalau udah kelar lulusannya gue pasti ke rumah lu gitu, dan gue bayar pulsa yang udah lo kirim gitu. Kemudian nggak lama si polisi itu bilang minta lagi 200 ribu lagi. Tapi di saat itu si yang punya counter ini ya, yang punya counter kayak ini pulsa mungkin ya yang ada di pikiran yang punya counter ini, kenapa nih beli pulsa banyak-banyak nih sampai 600 ribu gitu. Ya udah akhirnya karena ya mungkin sih kalau feeling gue sih si yang punya counter juga curiga ya, takut gue nggak bayar gitu. Akhirnya gue beli lagi counter yang lain kan. Gue transfer tuh, pokoknya nggak mikir panjang, langsung gue transfer 200. Nah belum sempet dikirim dia bilang, Riz dia minta 400 Riz total gitu, pokoknya kirim 200. Jadi ada 6 nomor kalau nggak salah waktu itu ya, gue ngirim ya gocap, ada yang cepet gitu segala macam, pokoknya totalan 400 lah
di counter yang kedua ini. Oke, yaudah gue catat namanya di counter gitu kan. Oke, ketika gue kirim gue konfirmasi nih. Udah saya kirim nih. Ya urusannya sudah selesai ya, karena harusnya gitu ya, sesuai dengan perjanjian kan. Ini ada ini lagi nih, dia minta 200.000 lagi katanya. 200.000 lagi katanya, lewat pulsa aja. Nah, di sini gue sebenarnya agak nolak tuh. Nggak bisa begitu lah, kan udah 800 nih, udah habis banyak nih kan. Gue bilang kayak gitu. Ketika itu nggak tahu kenapa teleponnya mati. Ya ketika teleponnya mati, nggak lama dia nelpon lagi tuh. Nah, antara telepon mati dan dia nelpon lagi, itu gue udah mulai kayak refresh gitu, kayak mulai tersadarkan. Temen gue sampai nanya, Riz, lu kenapa beli pulsa kok sampai hampir 1 juta gini? Nah, gue udah mulai kayak mudeng tuh, udah kayak mikir, iya ya. Setelah itu nelpon lagi tuh, dia nelpon lagi ke gue dan sambil ngancem bahwa ini saudara kamu nih, kalau kamu nggak nebus 200 lagi itu akan saya tembak nih kepalanya nih. Dia bilang kayak gitu, sorry ya, kayak gitu dia bilang nih. Nah terus temen gue yang nelpon ini, dia bilang, Riz, tolong banget lu, tega sama gue, lu gini lah pokoknya. Lah gue iba dong ya, jadi kayak gue udah mulai masuk lagi tuh, agak masuk lagi, cuma memang masih agak sadar sih. Gue nolak terus, enggak, gue nggak mau. Sampai akhirnya polisi tuh ngancem gue. Dia bilang, yaudah kamu kalau kamu nggak mau nebus nih ya, bukan saudara kamu aja nih yang saya tembak nih, nanti saya ya sama anggota lainnya tuh ke rumah kamu, jemput kamu katanya. Karena apa, tadi saudara kamu ngaku bahwa ya kamu itu bukan saudaranya dia sebenarnya, dan ya kalian tuh berbohong gitu. Gue panik dong, gue panik lah. Ya Pak, jangan begitulah, kan tadi udah sesuai dengan perjanjian gitu deh, maaf aja saya udah gak ada duit lagi gitu. Nggak tahu kenapa gue matiin telepon. Pokoknya gue matiin telepon waktu itu, kayak bodo amat lah gitu kan. Ketika telepon itu mati, dia berusaha nelpon lagi, nomornya masih sama. Nelpon lagi, gue angkat sekali, dia masih sama ngancem gue, dan gue bilang, yaudah Pak, tunggu sebentar ya. Nah, itu gue langsung matiin. Ketika gue bilang, Pak, tunggu sebentar ya, itu gue langsung matiin. Dia nelpon lagi sebenarnya, tapi agak lama ya, sekitar beberapa menit lah, 2-3 menit setelah gue ngobrol-ngobrol sama yang punya counter tuh. Karena kan gue beli pulsa 400.000 ya, dia nanya, kamu bayarnya pakai apa, ntar gimana bayarnya gitu. Nah, gue seperti udah mulai benar-benar sadar guys. Gue benar-benar saat itu ya gue udah lepas dari hipnotisnya dia gitu. Tapi gue masih belum sadar kalau gue itu dihipnotis sebenarnya. Udah saat itu, ketika gue sadar, terakhir gue bilang gini, pas nelpon ya, Riz, lu gimana sih, kok dimatiin gitu? Ini gue mau mati, ditembak palanya, sumpah demi Allah. Dia ngomong seperti itu. Ini gue mau ditembak, ini lu tega banget sama gue. Polisinya juga bilang gini, saudara Paris gimana ini, temen kamu ini, kalau nggak kamu tebus ya kayak gitulah, ditembak gitu katanya. Gue dengan gimana ya, dengan penuh kesadaran gue bilang, tembak aja Pak. Dan gue matiin telepon itu. Ya, masalah itu akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Yaps, tagihannya coy. Dulu gue 2015 tuh masih belum kerja, gue masih kuliah, masih belum punya duit gitu. Ya untungnya yang punya counter ini, 2 counter ini mau menyelesaikan secara kekeluargaan ya. Akhirnya selesai lah. Jadi gue bagi 400 ke 2 counter itu. Kampret dah. Dari cerita gue tadi, gue bisa kasih saran ya, bisa kasih trik bagaimana agar kita bisa terhindar dari tindakan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Oke, jadi yang pertama, kalau kita amatin, dia menelpon ataupun melakukan panggilan ke kita itu menggunakan provider yang sama. Jadi kalau misalnya kita XL, dia nelpon juga dengan menggunakan nomor XL. Dan ketika dia gagal atau ketika teleponnya mati, karena ketika telepon mati otomatis ya kemungkinan besar ya akan gagal dan dia akan mencari target lain. Ketika kita telepon nomor yang tadi telah nelpon kita, yang tadi telah manggil kita, itu dijamin sudah tidak akan aktif, sudah tidak terdaftar. Nah, itu yang pertama. Dan lalu triknya seperti apa?
ya kita kalau bisa ya ketika kita dapetin nomor seperti tadi nelpon, kita coba beberapa detik untuk mengingat-ingat ini nomor siapa ya, kita untuk mikir ya kira-kira ya ini nomor siapa gitu. Karena dengan seperti itu tingkat fokus, tingkat daya ingat, tingkat kesadaran akan jauh meningkat, dan itulah yang menyebabkan hipnotis tuh susah masuk ya. Jadi kita akan sulit untuk terkena hipnotis ketika kita fokus terhadap diri kita sendiri, ketika kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Dan yang kedua, kalau kita amatin tadi ya, ketika kita angkat, dia biasanya atau pasti tidak akan mau langsung menjawab dia itu siapa. Karena kita ketika ada telepon yang tidak kita kenal, pasti kita nanya dong, ini siapa ya? Ketika itu ya dia nggak akan pernah menjawab dia siapa sampai kita yang menjawab duluan atau menebak duluan dia itu siapa. Karena saat gua dulu itu suara dia tiba-tiba berubah menjadi siapa yang gua tebak. Gua nebaknya oh ini si A ya, dan seketika suaranya berubah seperti si A itu. Aneh bin ajaib ya. Dan yang ketiga, kalau kita emang sudah masuk ke dalam hipnotis tadi, ketika telepon tersebut mati, wah itu peluang banget lah. Itu peluang banget. Ketika telepon itu mati, otomatis kesadaran kita akan ya meningkat ya, karena kekuatan hipnotis tersebut itu ya pasti berkurang juga. Karena ya bukan nggak mungkin juga, gue juga bukan pakar hipnotis ya, tapi ya menurut gue di situ ya mungkin ada perantara ya, hipnotis suara kan ya. Ketika suara tersebut tidak kita dengar lagi, otomatis akan berkurang tingkat atau kekuatan hipnotisnya gitu. Ya udah pokoknya itu aja deh sharing dan juga trik dari gua. Semoga kalian semua terhindar dari tindakan tersebut. Ya, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan juga share video ini, karena video ini bermanfaat. Ketika kalian men-share video yang bermanfaat dan orang lain merasakan manfaatnya, kita akan mendapatkan pahala jariah guys. Oke, itu aja. Thank you. Bye bye.